Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Abdika wa nabika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Jamaah majelis dzikir salawat cangon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya bersama tim bisa silaturahim, bisa berziarah di tempat Raden Said, Raden Mas Said gitu. Iya. Kebetulan ke tempat beliau apa dengan yang terkenalnya dengan sebutan beliau yang Sambar Nyawa. Alhamdulillah, kesempatan hari ini saya dikasih kemudahan bisa ketemu dengan beliau, narasumber atau juru kunci yang ada di sini yang mengondisikan tempat ini dengan kondisi secara dohirnya dan secara gaibnya. Kebetulan saya hadir beliau, ya kita perkenalan dulu. Mohon maaf Bapak, namanya sinten? Selamat Riyadi. Selamat Riyadi Bapak. Apunten saya Kang Dasep. Iya. Alhamdulillah. Apunten Bapak, selamat. Saya mau nanya-nanya sedikit tentang sejarah beliau Raden Mas Said, Iya. atau yang Sambar Nyawa, karena dari informasi teman-teman jamaah yang di semuanya pengen tahu tentang sedikit sejarahnya tentang beliaunya seperti apa, perjuangannya beliau saat membela negerinya, segala macam. Saya minta izin untuk ceritakan. Monggo Bapak. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama Selamat Riyadi. Iya. Kula ingkang dipun sepuhaken wonten Sendang ini istilah juru kunci lah. Nggih. Meskipun juru kunci menika nggih satu sisi merawat fisik ingkang wonten, juga kadangkala juga menjelaskan tentang sejarah terjadinya Sendang Siwani. Terjadinya Sendang sampai komplit nih. Ini kan jadi kan sesuai dengan harapan jenengan yang jenengan ingin tahu bagaimana sejarah Sendang Siwani tersebut. Sendang Siwani ini dulu namanya Belik Nglenggong. Belik malah Ya, Belik orang Nglenggong. Jawa itu belik ya. Belik Nglenggong. Apa diganti nama Sendang Siwani? Iya. Ini yang memberi nama beliau Raden Mas Said, atau yang akrab dengan julukannya Alap-Alap Sambar Nyawa. Oh, tambahan alap-alap Iya. saya kurang bisa ternyata. Ada tambahan lagi Iya. yang luar biasa. Jadi begini ya, saya cerita sedikit sejarah tentang Iya, terjadinya Sendang Siwani. Sendang Siwani ini bermula dari perjuangan beliau Mas Said. Mas Said yang saat itu beliau melawan penjajahan Belanda itu mengalami kekalahan. Ya. Sehingga Mas Said melarikan diri sampai ke puncak Merapi. Puncak Merapi, Iya. sampai sana. Nah, sampai puncak Lawu. Weh, beberapa gunung. Iya, sampai Gunung Gambar. Oh, diri Bapak gunung. Gunung Gambar itu daerah Gunung Kidul, Jogja. Oh, Jogja. Nah, terus sampai ke Tretes, sampai ke Sendang Sinonggo. Ya. Singkat cerita sampai ke Sendang Siwani. belum Sendang Siwani. Oh, belum. Nah, sampai ke Kampung Poh Kuning. Oh, ini. Poh Kuning. Nah, beliknya kan Belik Nglenggong, kampungnya Poh Kuning. Oh, nah, kampungnya. Mas Said sampai di sini beliau ketemu sama Pak Kiai Kasanuriman. Oh, iya. Lantas Mas Said menyampaikan apa yang menjadi kendala di saat beliau berjuang melawan penjajah Belanda itu. Iya. Setelah Pak Kasanuriman mengerti apa yang disampaikan Mas Said, akhirnya Mas Said diarahkan untuk meditasi di atas sebuah batu. Di atas sebuah batu. Ya, nanti bisa kita tunjukkan. Telusuri sana ya. Oh, ya, siap. Namun, sebelum Mas Said meditasi, beliau dikasih tahu bahwasanya di sini ada yang disebut cikal bakal. Oh, cikal bakal. Ada cikal bakal sebelum
masuk untuk Iya. meditasi itu. Betul. Jadi cikal bakal itu dulunya juga manusia seperti kita. Oh gitu. Dan beliau diyakini mokso. Mukso nggih. Ya, itu ada dua pasang. Dua pasang nggih. Yang satu pasang namanya Kaki Tongong sama Nini Tongong. Kaki tongong, ini tongong. Ya, yang satu pasang lagi Kiai Towo sama Nyai Towo. Nanti- Alhamdulillah ini pemirsa, luar biasa. Ternyata sebelum ada beliau Raden Mas Said atau yang terkenal dengan ala-ala Sambernyowo, ternyata ada dua pasang sesepuh yang ada di sini juga. Nah ini lanjutnya kita tanya lagi Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Ya, gini. Setelah Mas Said paham dengan apa yang disampaikan Pak Hasanuddin tadi, lantas beliau melaksanakan meditasi di atas sebuah batu yang saya sampaikan tadi ya. Ya. Selama beliau meditasi itu kok seolah-olah ada gambaran dua ekor kerbau yang sedang berkelahi. Gambarannya malah berbentuk Kerbau yang kerbau yang berkelahi. sedang berkelahi. Ya. Yang satu kalah, sudah tidak berdaya, Nggih. tidak punya kekuatan, Iya. ya toh, dan sudah tidak punya keberanian. Keberanian. Kebetulan kok kerbau yang kalah ini merangkak, minum kebelik. Kebelik itu ya. Ya, yang pertama belik. saja sampai Melengkung tadi itu. Nah, sehabis minum, yang tadinya kerbau itu sudah tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, loh kok ternyata setelah minum kok kekuatannya pulih kembali. Oh iya. Ya, akhirnya yang tadinya kalah itu dia kejar lawannya lagi, dia berkelahi lagi. Oh, jadi suatu tambahan motivasi buat beliau. Iya, Gambaran itu. iya. Ternyata setelah berkelahi lagi yang tadinya kalah kok jadi menang. Karena Nah, semangatnya. karena gitu. semangatnya itu tadi sehabis minum air dari belik tersebut. Ya. Pemirsa majelis tiga salat jangan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ambil hikmahnya yang ceritakan beliau Pak Slamet, itu intinya gini, hidup itu jangan selalu menyerah. Sesuatu yang kita memang agak terpuruk, kalau kita punya keyakinan cukup kuat pada diri kita sendiri, pasti Allah akan membantu. Nah, ini kita lihat gambarannya seperti itu, saya menerangkannya. Tapi nanti kita lebih lanjut lagi. Monggo, Pak Slamet lagi. Ya. Monggo. Walaupun Mas Said sudah ada gambaran seperti itu, dia juga belum bisa mengartikan Mengartikan. apa ini maknanya kan gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya yang medar, yang menjabarkan ya Pak Kiai Hasanuddin tadi, Mbah Hasanuddin. Beliau berarti gurunya Oh iya, Raden Mas Said ya. iya jadi guru beliau. Nah, Pak Hasanuddin medar di sana. Kalau Anda pengen membasmi Belanda, pengen membasmi penjajah, silahkan tirukan apa yang dilakukan kerbau yang penjenengan terima dalam gambaran jenengan tadi. Insyaallah. Ya, Mas Said dengan keterbatasan pasukan, saat itu pasukan inti beliau tinggal 40 orang. 40 orang. Pasukan intinya. Inti ya. Makanya dikasih nama Punggawa Baku Kawan Doso Joyo. Punggawa Baku Kawan Doso Joyo. Sekawan Doso Joyo. Joyo. Alhamdulillah. Maknanya luar biasa itu. Sak sampunipun Mas Said sak wadyabalanipun sampun paham sudah pada mengerti. Akhirnya Mas Said dan pasukannya pada mandi dan minum di belik tersebut. Belik tersebut ya. Karena belum dinamai Sendang Siwani. Loh, Oke. ternyata setelah Mas Said dan pasukannya itu sehabis mandi, Nggih. kekuatannya pulih, Masya Allah. semangatnya pulih, Luar biasa. keberaniannya pulih. Alhamdulillah. Setelah itu Mas Said melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Mas Said dihadang oleh pasukan Belanda. Perjalanan dalam melanjutkan perjuangannya dihadang oleh pasukan Belanda. Ternyata Mas Said dengan keterbatasan pasukan dan kesederhanaan persenjataan mampu mengalahkan Luar biasa. jajah ataupun Belanda yang saat itu
Pertempurannya terjadi di Kampung Pohbuto. Daerah mana itu? Yang sekarang sekitar Puskesmas Kecamatan Selogiri. Oh iya, sebelah kiri ya. Di situ terjadi pertempuran yang sangat sengit sekali. Ya alhamdulillah Mas Said dan pasukannya itu di waktu bertempur seperti alap-alap nyamber itu, motongi lehernya Belanda itu dengan secepat kilat. Saktiannya luar biasa, Masya Allah. Dengan keganasan dan kegigihan beliau, akhirnya Belanda miris, menyerah. Kalau konon cerita, kepala yang dipenggal oleh beliau Mas Said dan pasukannya sekitar 600 kepala. Kepala Belanda itu. Padahal dengan pasukan intinya ya 40 orang. Ya? Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saat itu Belanda merasa miris, nyerah. Bumi yang dikuasai oleh Belanda tersebut dikembalikan ke Mas Said. Ya. Sehingga Mas Said dinobatkan jadi Adipati Aryo Mangkunegoro yang pertama. Jadi berdirinya kerajaan Mangkunegoro. Mangkunegara itu beliau yang pertama. Iya. Alhamdulillah yang ada di Solo itu. Iya. Mangkunegara gitu. Iya. Pemirsa Majelis Zikir Sholawat Tangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mencermati dari apa yang disampaikan beliau Pak Slamet, memang perjuangan beliau untuk melawan penjajah luar biasa. Kalau kita meruntut lagi dari sejarah beliau cukup panjang sebenarnya. Cuman dengan sekilas ini aja kita merasa luar biasa beliaunya seperti itu. Lah kita sebagai anak yang zaman sekarang untuk memperjuangkan seperti apa? Ayolah kita harus koreksi diri. Apa yang bisa kita perbuat pada negara kita? Karena perjuangannya dari beliau-beliau ini salah satunya adalah beliau Raden Mas Said atau yang terkenal dengan alap-alap sambar nyawa luar biasa. Kata beliau tadi Pak Slamet, kesaktiannya luar biasa karena semangat itu mengalahkan segalanya. Makanya kita nantinya jangan pernah putus asa, tetap kita harus bergerak, ikhtiar dan doa, insya Allah semua akan jalan. Oh iya, pemirsa, kebetulan ini kan beliau sudah cerita, kita akan melihat untuk ditunjukkan beliau seperti apa nanti, karena saya penasaran juga yang disampaikan Pak Slamet itu ada juga gambar-gambarnya loh, hampir mirip, cuman kan saya nggak bisa membacanya tadi kalau lihat gambar. Nah dengan adanya beliau ini menceritakan luar biasa ini, supaya kita ngerti, oh ternyata memang ada runtutan cerita yang luar biasa. Nah setelah nanti kita lihat, beliau juga menceritakan tentang batu yang sebagai tempat meditasi. Oh, kita ada juga beberapa ya. Ayo kita akan jalan ke sana sama beliau. Pak Slamet ngapunten, ini kan yang jenengan ceritakan tadi di awal, ada beberapa gambaran dari beliaunya mendapat gambaran kebun. Ternyata sudah ada di gambar ini. Biar pemirsa Majelis Zikir Sholawat Tangan lebih paham lagi, sekalian dengan gambarnya beliau akan menjelaskan sedikit ya, karena di awal tadi sudah banyak diceritakan sama beliau. Mohon maaf, monggo Pak. Ya, jadi begini, gambaran ini atau relief ini bukan cuman sekedar hiasan semata. Bukan ya. Jadi ini gambaran proses terjadinya Sendang Siwani. Proses ternyata. Ya, di saat itu kan ini, Mas Said. Ada Mas Said, pasukan Mas Said ini ya. Kan dikejar Belanda ini, sampai Kocar Kacir, ya kan? Nah, terus meditasi. Oh iya. Nah, perjalanannya sampai ke puncak Lawu Merapi tadi kan sudah. Ya toh? Kita singkat meditasi. Meditasi ya. Nah, selama beliau meditasi, ada gambaran seekor kerbau tadi. Oh, gambaran kerbau. Ya kan? Berkelahi yang satu kalah. Sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Iya. Merangkak. Minum. Oh iya, ini tadi. Ya. Setelah minum, kekuatannya pulih, keberaniannya pulih, kejar lawannya. Oh, ini berantem lagi. Ya, akhirnya yang tadinya kalah kan bisa memenang. Oh, berarti gambarannya di kita itu kebuknya warnanya hitam. Ada artinya nggak antara hitam dan putih? Atau mungkin ini pribumi atau itu biasa? Ya, kira-kira begitu. Ya, kalau hitam ini menggambarkan orang pribumi. Yang ini menggambarkan jajah Belanda. Kan gitu. Gitu. Nah ini prosesnya akhirnya pertempuran ini ya Pak. Ya ini kan tadi ya
kayak kerbau kan. Ya. Mas Said ini Nggih. dikejar-kejar Belanda, Leres. Abu Bakar Kasir. Minum mandi. Setelah itu berani lagi. Oh, atas itu gambaran sesuai gambarannya. Ya. Ini apa namanya memang prakteknya kegiatannya seperti itu. Iya, betul. Alhamdulillah pemirsa. Ini gambaran cukup luar biasa sejarahnya. Intinya, ayolah kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya beberapa apa namanya pahlawan kita. Kebetulan mungkin sedikit pahlawan yang kita pahami. Ini ada tambahan lagi dari beliau Bapak Selamat yang ada di Sendang Sewani, luar biasa. Ternyata Raden Mas Said itu ternyata pahlawan juga karena membela negara dari penjajahan Belanda. Kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai apa namanya umat Islam dan umat yang lain, kita bisa untuk memberikan doa kepada beliaunya, ya. Karena nampak peperangannya gitu, maksud dalam arti cerita-ceritanya. Karena kalau dekat ada Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi tawakkaltu la haula wala quwwata tawakkaltu la haula wala quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, alhamdulillah. Sugeng tepang sedayane. Nggih. Ana apa? Nggih. Kemrene. Ngapunten, Yai. Kula alhamdulillah niki silaturahim pertama, yang kedua niat kami untuk apa namanya membuat sejarah ini menjadi lebih baik lagi, melestarikan sejarah supaya tempat ini pun tidak digunakan tanda kutip yang tidak semestinya. Nggih. Dengan lebih paham mungkin Yai, karena kadang-kadang di sini tuh banyak orang meminta selain Allah karena berpikirnya yang lain-lain. Ngeten nggih. Kabeh kuwi ana tatane le, ana aturan. Nggih, leres. Ora kabeh iso mbok terjang, ora kabeh iso. Nggih. Kabeh ana unggah-ungguhe. Leres. Nggih. Urip en alang padang. Nggih. Apa meneh ning tanah Jawa iki. Leres. Kudu duwe unggah-ungguh. Leres. Tata krama. Nggih. Aku iki sapa? Nggih. Nek pengen ngerti panggonku le. Nggih. Cukup ngerti kok. Sampun, alhamdulillah matur nuwun pun di panjenengan ngertosi. Nggih. Kula matur nuwun jenengan pun paring mriki, apalagi beliau dari juru kunci mriki itu tiyangnya sae ramah-ramah kali Pak Slamet, kali Mas Ari. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan dengan nantinya saya ini bikin ini bisa menjadikan sejarah lebih baik, kita menghormati leluhur kita semuanya. Nggih. Lengger bagus. Ana apa? Mikir apa awakmu? Saja lagi oke sing dipikir. Sampai kena. Kula dene mboten mikir napa-napa. Cuman setunggal pengen mulyakne sing jenenge desa kula. Amin. Sing kelenggan petilasane Eyang Pangeran. Insyaallah, bismillah. Sing kula suwun niku nggih namung setunggal. Mbok yo saged ta mriki niku saged ndayani
yang kesusahan ingkang bener-bener nglampahi boten kok namung ngarah ke biare ya namung niku sing Niat becikmu insya Allah katompi. Amin insyaallah Allahumma barik. Amin. Kersane Gusti Allah. Amin 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 amin. Aku yang melu tetunggu. Nggih, amin insyaallah. Mugi tlatah kene iki ayem tentrem mulya. Amin. Nggih. Ya mung siji welingku kanggo kabeh. Nggih. Aja mati sakjroning urip. Nggih. Eleng-eleng menawa. Nggih, siap. Eleng-eleng. Nggih. Aja mati sakjroning urip. Acara mati sakjroning urip nggih. Supaya mulya urip. Amin amin insyaallah insyaallah. Nggih. Bisa ngerti sak kabeh. Nek sing ngerti mati sakjroning urip. Nggih. Ana sing ngerti Dereng. mati sakjroning urip. Patenono nafsu. Hawa nafsumu pateno. Oh, hawa nafsu nggih. Nggih. Laremno atimu Nggih. supaya nur Gusti Allah iku mlebu mancing badanmu. Amin 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 amin. Nggih. Wis cukup anggonku ngomong. Nggih. Matur sembah nuwun Yai, pitutur panjenengan mudah-mudahan buat koreksi kita semuanya. Semua kita kembalikan ke Allah, semuanya apapun bentuknya kita kembalikan ke Allah. Diniatkan semua karena ibadah. Matur nuwun Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, jamaah majelis zikir salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya ini bersama putranya dari Pak Slamet. Ini beliau mau menceritakan tentang yang ada di sini. Pemirsa, mudah-mudahan buat tambahan wawasan kita. Mas Ari, ngapunten, saya minta tolong dijelaskan tentang tempat ini karena kemarin itu dapat informasi dari beliau, Bapak Panjenengan. Ini ada bekasnya pohon ya. Minta tolong Mas. Jadi ini waktu dulu itu pohon beringin ada dua Mas. Yang satu di sini, yang satu di sebelah sana. Oh ada dua, ini sama yang tadi. Belakang tadi. Oh ya. Nah, pohon beringin ini sebetulnya ada yang menjaga. Oh ada yang menjaga. Nah, kalau orang Jawa bilang kan ada cikal bakal. Cikal bakal tempat ini, nggih, leres. Kalau untuk di sini cikal bakalnya itu Kaki Tongong, Nini Tongong, nggih, dan Kiai Towo, Nyai Towo. Oh Kiai Towo, Nyai Towo, Kiai Tongong, Nyai Tongong, nggih. Nah, nggih. pada waktu kejadian tumbangnya pohon ini kira-kira sekitar tahun 98. Ya. Nah itu ajaibnya pohon tumbang ini tidak larinya ke tembok sebelah ini ya. Alhamdulillah. Mujizatnya seperti itu Mas. Malah larinya ke sana. Tidak menghancurkan yang ada di dalam. Padahal di pohon itu ada rongga, kira-kira sekitar kalau orang dewasa masuk. Oh, di pohonnya itu ada rongganya berarti ya? Betul. Oh, cukup besar juga rongganya ya? Cukup besar juga. Tapi malah tidak larinya ke sini Pak Yanu, malah ke sana. Nah itu Ya, mujizat. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang di sini sebelum beliau yang sambar nyawa melakukan pertapaan, memang ada cikal bakalnya dari Cikal bakal. beliau itu ya. Karena dulu kan Nggih. Pangeran Sambernyawa datang ke sini dengan tertati-tati, Nggih. kekurangan bala bantuan, Nggih. ketemu kali Kanjeng Kasanuriman. Kasat Noriman, nggih, Itu beliau menjadi guru spiritual beliau di Terus sini. di sini. Alhamdulillah. Dan akhirnya kan dikasih petunjuk, ya coba meditasi dan
apa yang kamu lihat di dalam meditasi itu coba kamu terapkan untuk Oh, sama gurunya ya, beliau ya, Mbak Hasan Nur Iman ya, alhamdulillah. Oke, terus kita coba pemirsa Majelis Zikir Sawatahon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba untuk melihat yang satu sisi yang ada di samping kanan dari Mas Ari. Ayo kita jalan. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat petilasannya, tempat singgahnya beliau yang sambar nyawa. Kemudian nanti kita biar dijelaskan sama beliau, Mas Ari, di sini seperti apa untuk melakukannya, ritualnya seperti apa, monggo Mas Ari. Jadi ini namanya Selo Ploso. Selo Ploso Mas Ari. Iya. Dulu tempat meditasinya Pangeran Said itu di sini. Oh, Pangeran Said yang sambar nyawa. Iya. Ketika itu ya beliau duduk di sini bersemedi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua bisa diberi bantuan. Ya. Nah, akhirnya ya itu tadi di depan ada relief yang menggambarkan kerbau yang sedang berantem. Pada saat meditasi itu gambarannya seperti itu. Oh, gambarannya seperti itu. Iya. Jadi intinya di sini ini adalah tempat meditasi beliau yang sumber nyawa atau yang dikenal dengan Raden Mas Said. Beliau di sini bermeditasi, meminta ke Allah, ternyata dapat petunjuk. Hanya itu yang bisa sampaikan. Ayo kita jalan-jalan lagi. Terima kasih. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, namanya Bilik Ngelinggong. Bilik Ngelinggong ya. Setelah itu diganti nama Sendang Siwani. Sendang Siwani. Ini yang memberi nama Sendang Siwani juga Raden Mas Said. Raden Mas Said. Ya. Karena pada saat itu tempat-tempat yang beliau singgahi di waktu berjuang melawan Belanda disinggahi kembali. Salah satunya ini. Salah satu ini. Bilik Ngelinggong diganti nama Sendang Siwani. Yang artinya apa, Pak? Siwani, keberanian, ya? penguripan, kehidupan. Sumber mata air kan kehidupan. Ya, betul. Nah, makanya setiap orang yang punya cita-cita, yang punya keinginan minta sama Yang Maha Kuasa dengan karomah air Sendang Siwani, dengan doa yang terus dan ikhlas, yakin insya Allah akan dikabulkan Allah. Jadi intinya ini hanya wasilah, semua tetap harus dibalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tetap harus ada perantara. Karena kita siapa kalau jujur ke Gusti Allah? Karena kita orang-orang yang mohon maaf, banyak kekurangan dan kelemahan. Ada pengunjung yang di sini yang kebetulan saya temuin. Coba kita kenalan dulu ya, majelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sinten niki? Pak Joko. Pak Joko, saya Wonogiri. Wonogiri nggih. Pak Joko, kenalin saya Dasep Pak Joko. Kebetulan ini saya di hari ini berkunjung ke tempat sini. Saya pengen tanya Pak Joko. Untuk tempat ini mungkin kan jenengan sering berkunjung ke sini, mungkin ada sesuatu yang membuat jenengan tertarik ke tempat ini, apa Pak Joko? Ya gini ya Mas ya. Kita kan istilahnya sesama istilah senang tirakat. Tirakat ya, alhamdulillah. Saya tirakat ini mulai dari usia istilahnya muda. Masya Allah, gitu, alhamdulillah. Muda. Alhamdulillah itu ada hikmahnya. Saya beranak 3, ya alhamdulillah sudah istilahnya rampung semua. Alhamdulillah. Itu hikmahnya itu. Dari tirakat itu nggih. Kalau jenengan untuk apa namanya tirakat ke sini biasanya jenengan lakukan apa biasanya? Ya kita istilahnya teteki semedi, kita cuma pakai dupa. Pakai dupa. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain perlu sekali kita minta tolong sama Mbah Juru. Bagaimanapun kan ini beliau yang bukakan pintu, yang bukan kita minta kudamnya dari beliau. Alhamdulillah. Cepat. Kalau jenengan kan sering dari kecil ya ke sini, berarti ada sesuatu yang saat jenengan tirakat itu bisa jadi ada mitos-mitos apa atau secara gaib atau cerita-cerita dari jenengan sini yang langsung pengalaman itu apa Pak? Ditemuin siapa atau siapa? Ya dulu pernah istilah ya cuma kayak bayangan. Pertama itu ada seorang
orang tua pakai jubah pakai apa itu lewat itu juga pernah, tapi ya kita tidak bisa bertanya itu di alam kayak mimpi. Terus yang bisa kelihatan itu waktu itu bangun sekitar jam 3 itu ada suara seperti kelinting sapi itu loh, keluntung. Itu saya nggak masuk deh, itu waktu itu ada Pak Juru Kunti, Pak Slamet juga. Saya tanya Pak itu apa itu itu ternyata Suwardi, Mbah Parti itu. Oh, Mbah Parti, alhamdulillah. Itu julukannya itu. Julukannya baru kelinting katanya gitu. Oh, baru kelinting. Nggih. Tadi berarti tempat ini memang tempat yang sudah dilestarikan sama beliau ya, ada beberapa juru kunci yang ke atas gitu. Iya. Nah, itu suatu keberkahan nih buat kita. Karena masih ada sing nguri-nguri lah. Iya. Terus kalau untuk banyak orang dari luar kota banyak nggak sini selain jenengan juga? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak dari Jawa, luar Jawa, Sumatera, Medan, ke sini, Jakarta, banyak. Tapi ya alhamdulillah ini cukup menarik. Intinya jenengan kalau ke sini biasanya hari apa, Pak? Nah, saya udah ikut paguyuban, jadi setiap saat. Setiap saat ya, Pak? Ya, kadang nggak pulang. Nemenin juru kunci, ya, alhamdulillah. Ikut bersih-bersih lah. Oke, Pak Joko, saya terima kasih. Oh ya, pemirsa jamaah Majelis Zikir Sholawat Tangannya dengan Allah. Alhamdulillah tadi bincang-bincang sama beliau Pak Joko yang sering ke sini. Ternyata beliau juga di sini tuh ada paguyubannya. Alhamdulillah, berarti kan secara terstrukturnya ada beberapa yang bisa tambah mengkondisikan tempat ini menjadi tempat lebih baik lagi secara strukturalnya. Makanya hari ini pas kebetulan sekali saya bisa ke sini ketemu Pak Joko. Mudah-mudahan ngobrol sini cukup bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Gitu dulu Pak Joko, saya terima kasih untuk hadirnya. Sehat-sehat Pak Joko. Amin. Majelis Zikir Sholawat Tangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah diperlihatkan semuanya dari ujung ke ujung. Alhamdulillah sudah dijelaskan semuanya tentang sejarahnya beliau. Nah, ini saya mau nanya beliau juga, ternyata beliau itu ya ahli spiritual ternyata. Nah, minimal bisa menjelaskan tempat ini seperti secara konkretnya. Kita harus mencoba untuk memahami seperti apa beliau cerita tentang mistis ini. Coba kita ungkap sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan beliau berkenan. Ya, mohon maaf Pak Slamet, ini saya minta tolong dibantu lagi. Kalau jenengan kan sudah lama di sini setelah dari beliau Mbah Parti, Bapak Panjenengan, secara goibnya atau secara mistisnya apa yang pernah jenengan lihat penampakan di sini? Kalau enggak, saya ngelihatnya kan di depan itu ada patung apa? Singa putih itu. Apa itu? Jadi begini, ya kalau katakan kita juga lewat kuning, kita juga sering kayak melihat sosok orang tua yang sangat sederhana dan pakai lurik, dan itu itu sering saya melihat, cuman dia juga tidak berkata dan juga tidak menyampaikan siapa dirinya. Diam ya. Dan sering juga ada sosok dia yang gagah dan juga berbusana kayak orang keraton ya. Tapi juga tidak pernah menyampaikan siapa. Jadi kita juga tidak berani berspekulasi mengatakan si A si B dan kan itu ya. Karena siapa kita kan yang jelas sosok-sosok beliau itu muncul karena mungkin juga beliau merasa bangga ataupun mau mengucapkan terima kasih bahwasanya tempat singgah sana beliau ada yang ngopeni ini kan gitu.
Kalau sosok singa putih, sebenarnya bukan singa, macan putih. Oh, macan. Ya, macan putih itu merupakan suatu binatang kelangenannya beliau Pangeran Sambernyawa. Oh, gitu. Dulu, waktu sebelum ramai seperti ini, sebelum banyak penerangan. Kalau musim kemarau itu kadang muncul sosok itu. Sosok itu muncul? Iya. Tapi katakan kita berlima, belum tentu jenengan tahu, tahu. Iya. Saya tahu, mungkin Mas ini tahu. Begitu. Nah, itu piaraan ataupun kesayangan beliau ya. Tapi bukan, itu bukan singa, itu sebenarnya macan putih. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan macan, kalau bahasa Indonesia harimau berarti. Iya. Cukup aneh, luar biasa di sini. Cuman mohon maaf Bapak, kalau di sini tanda kutip ada orang-orang yang meminta ya ada aneh-aneh seperti apa Pak biasanya? Ya ada juga, katakan yang minta rezeki dari sarana dokter ataupun sambika. Salah alamat, jangan di sini, bukan sini tempatnya, saya bilang gitu. Kalau jenengan minta keselamatan, minta kesuksesan, minta usahanya lancar, mohon sama yang Maha Kuasa, insya Allah. Kalau jenengan yakin pasti dikabul. Tapi kalau minta satu itu bukan tempat itu. Sering Mas itu orang yang minta seperti itu. Oh, sering kali. Iya, bahkan satu nanti tak upahi Mbah. Loh, saya bukan karena upahnya. Karena begini ya, saya jelaskan. Ketika kita itu mau melayani seperti itu, dikasih satu kali. Ya toh. Ini atau penasaran? Nah, sekali dapat, berikutnya nol besar. Apa enggak akan membawa kekalahan? Kerugian buat mereka sendiri. Nah, dan satu sisi kan nanti ya teman juga saya, wah, oporan kan gitu. Betul. Pemirsa, sama jangan ketegasan dari beliau Pak Slamet tentang sesuatu yang di luar syariat Islam, apalagi meminta urusan perjudian duniawi itu insya Allah kita hilangkan aja. Beliau memang benar-benar saya katakan tadi di awal, beliau menjaga secara dohirnya bersihan tempat ini, tapi menjaga kesuciannya dengan sedikit-sedikit beliau mendakwakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Itulah makanya keberuntungan kita bisa ketemu beliau, penjelasannya bahwa tempat ini tempat yang cukup sakral, yang luar biasa, jangan dianeh-aneh lah. Jika kesini niatnya hanya untuk narik pusoko dan segala lain, tidak usah. Kalau sudah jatahnya nggak akan kemana, biarkan itu terjadi pusaka-pusaka itu. Yang penting niat kita ke depannya, ayo kita uri-uri budaya kita bangga dengan pahlawan-pahlawan kita yang memang kadang-kadang kita nggak tahu. Ayo cintailah negeri kita, karena apapun bentuknya NKRI harga mati. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau cukup luar biasa dari segala macamnya, manfaat buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.